tidak ragu-ragu untuk melakukan tindakan tegas. Karena ini untuk kepentingan organisasi. Dan mohon maaf, kalau ini tidak mampu membersihkan ekor, maka kepalanya yang saya potong. Mana janjinya Kapolri? Kapolri pernah mengatakan loh, kalau busuk ekor potong kepala. Sekarang potong kepalanya, copot itu Kapolda Jawa Barat, copot itu DKIMU. Tanpa berandai-andai ya, daripada dicopot lebih bagus mundur, karena kesatuan dia sudah rusak-rusakan selama ini jadi bulan-bulanan, ya ngapain nunggu dicopot gitu. Bilang loh, makanya saya bilang tidak ada pilihan lain, ini Dirkrimumnya perlu dicopot, harus dicopot. Saya sarankan kepada Kapolri, ini Dirkrimum dicopot ini. Dia memang ada prosedur dia waktu melakukan penangkapan, tidak sesuai prosedur. Sekarang udah dikalahkan oleh pra-peradilan, masih dipersulit juga loh kebebasan orang. Mau apa lagi sih Dirkrimum ini? Dan Kapoldanya kemana loh? Ini kan Kapolda yang memimpin wilayah itu kan Kapolda. Kapolda sama Dirkrimum itu copot menurut saya. Tidak ada pilihan lain kok. Iya. Baik. Kembali lagi di IYO Channel. Baiklah, kali ini saya masih akan membahas tentang kasus Vina di Cirebon, yaitu tentang nasib Polda Jabar usai Peggy Setiawan bebas. Kapolda penyidik terancam dicopot, bisa kena sanksi mutasi. Untuk video lengkapnya simak berikut ini. Pertama, kita apresiasi Hakim Eman Sulaiman. Saya hormat bahwa keadilan, kebenaran tegak dari Pengadilan Negeri Bandung dari tangan Hakim Eman Sulaiman. Lalu bayangkan seorang Sirse Polda berani menganulir putusan pengadilan. Itu fiktif, itu nggak ada. Ini pengetahuan hukumnya di mana ini? Nah, akan dibiarkan orang seperti ini mimpin reserse level Polda. Itu peraturan Kapolri dilanggar, UHAP dilanggar, terus keputusan Mahkamah Agung dilanggar. Akan didiamkan ini oleh Mabes Polri. Apakah salah tingkatnya itu mulai dari Direktur Reserse Kadit Serse Polda, penyidik, kemudian Kapolres yang dulu. Apakah akan dinaikkan satu tingkat lebih tinggi sampai Kapoldanya? Harus diberi tindakan. Kalau tidak akan berleha-leha dulu. Bersalah dianggap biasa. Ini tidak biasa-biasa loh. Yang dibaca oleh hakim tadi, yang dilanggar itu apa? UHAP. Itu undang-undang yang dibuat oleh seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua apa? Keputusan MK. Yang ketiga apa? Keputusan peraturan Kapolri. Dilanggar. Loh, tidak ada sanksi. Loh, rasanya agak sulit diterima kalau tidak ada sanksi oleh publik ya. Ya, kalau saya jadi Kapolri, di Reskrim Polda saya copot hari ini. Gue senang banget Peggy Setiawan akhirnya dibebaskan sesuai dengan keinginan kita. Bahkan gue pernah bilang kita nggak usah peduli dengan yang hal-hal lainnya. Fokus kita adalah Peggy dibebaskan kalau memang dia salah tangkap kan gitu ya. Tapi keluarnya Peggy kok ngucapinnya ke Pak Jokowi gitu. Maksud gue gak ada hubungannya dengan politik juga. Tapi kenapa lu malah terima kasih dengan Pak Jokowi? Harusnya terima kasihnya dengan Bapak mantan Kabareskrim Pak Susno Duaji. Itu ya, harusnya diajarin sama pengacaranya. Terima kasih beratnya itu kepada Bapak Susno Duaji dan seluruh influencer dan netizen di Indonesia ini. Lalu langkah berikutnya apa, Kak? Langkah berikutnya itu urusan pengacara. Gua kasih saran untuk orang-orang di sekitar Peggy Setiawan, Peggy itu biarin cooling down dulu. Jangan langsung dibisiki hal-hal yang terlalu frontal ke publik, apalagi ke sini dan situ, karena sampai dengan detik ini Polri masih belum mau menyatakan kalau mereka salah tangkap. Masih harus hati-hati, apalagi di Indonesia ini hati para netizen mudah dibolak-balikan, dan golongan-golongan tertentu pasti punya cara untuk memperbaiki nama baiknya kembali, begitu. Jangan semua digas, hati-hati, pelan-pelan. Jangan Peggy, kalau mau ya pengacaranya saja, gitu loh, ya. Apakah Peggy bisa ditersangkakan kembali jika kelak polisi merasa memiliki bukti-bukti yang cukup, Bang?
ya nggak bisa lagi karena udah dikunci dengan pertama kan error and personal. Orangnya bukan ini gitu. Kalau orangnya bukan ini, kalau ada alat bukti yang lainnya untuk orang lain sudah nggak bisa lagi dia. Jadi persoalan Peggy itu bukan hanya tidak cukup bukti, tetapi orangnya salah, bukan ini orangnya. Kalau kurang alat bukti, ya masih bisa dilengkapi alat bukti, bisa jadi tersangka lagi. Kalau misalnya salah prosedurnya bisa diperbaiki sehingga bisa dijadikan tersangka lagi. Kalau ini bukan itu saja, tapi orangnya itu bukan ini. Carilah orang yang lain gitu kan. Artinya masih bisa ke Peggy yang lain, Pak? Ya Peggy yang lain bisa. Peggy Perong, Peggy Terong, atau Peggy ke apalah gitu yang bangsa gitu-gitulah. Tapi Peggy yang ini udah terkunci dia, bukan ini orangnya. Sudah selesai untuk dia. Bang Susno sendiri sebut kalau misalnya saat ini menjadi Kapolri akan segera copot Kapolda Jabar, itu seperti apa, Bang? Lah, saya nggak berandai-andai, takutnya jadi Kapolri beneran gitu. Tanpa berandai-andai ya, daripada dicopot lebih bagus mundur gitu. Karena kesatuan dia sudah rusak-rusakan selama ini jadi bulan-bulanan, ya ngapain nunggu dicopot gitu. Ya udah mundur aja lebih bagus gitu. Saya percaya masih banyak hakim yang baik ya, masih banyak hakim yang baik, hakim yang bagus gitu. Mudah-mudahan setelah Hakim Eman Sulaiman ada hakim-hakim yang lain yang seperti Eman Sulaiman ini yang integritasnya bagus dan dia tidak segan-segan gitu untuk menyatakan sesuatu yang salah itu adalah salah, yang benar adalah benar. Dari Bang Susno sendiri pesan buat hakim apa, Bang? Ya, pesan saya jaga integritas ya. Bertindak sebagai hakim yang bertanggung jawab pada Tuhan. Takutlah pada hari akhir kayak gitu. Kalau pesan untuk polisi, Bang? Untuk polisi selaku rumah saya dan saya dibesarkan di situ 36 tahun, ini pengalaman sangat berharga. Jangan terulang lagi hal seperti ini. Artinya patuhilah, jangan prosedur tangkap dulu baru cari alat bukti. Tapi alat bukti dulu dikumpulkan baru ditangkap. Nah, udahlah, jangan dirusak Polri. Polri ini dirusak dari dalam, gitu. Jangan lagi, cukup. Nggak mau, saya sangat sayang sama polisi ini. Bang, artinya polisi masih mencari, kan sebelumnya 3 DPO, lalu DPO 1 ditetapkan adalah ini Peggy sendiri ya, Bang. Artinya dua lain itu Ya atau bukan seperti masih apa? ya. Kalau masih itu artinya itu sifatnya fakultatif, boleh iya boleh enggak, tapi wajib hukumnya Polri untuk mencari siapa tersangka yang sebenarnya. Panggilan Peggy Setiawan dikabulkan oleh Pengadilan Negeri PN Bandung pada Senin 8 Juni 2024 dan Peggy dinyatakan bebas. Dalam putusan Hakim Tunggal Eman Sulaiman menilai tidak ditemukan bukti satupun yang menunjukkan bahwa Peggy pernah diperiksa sebagai calon tersangka oleh Polda Jawa Barat. Berdasarkan hal tersebut, penetapan Peggy sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon pada 2016 silam dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum. Sebelumnya, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo didesak untuk mencopot jabatan Kapolda Jabar, Irjen Ahmad Wiyagus dan Direktur Resersi Kriminal Umum Polda Jawa Barat, Kombes Surawan, karena dinilai keliru menetapkan Peggy sebagai tersangka. Atas kekeliruan itu, Polda Jawa Barat pun banjir kritikan dari berbagai pihak karena kesalahan mereka. Adapun desakan tersebut datang dari kuasa hukum Peggy Setiawan, yakni Marwan Iswandi setelah putusan Hakim Eman Sulaiman. Alasan Marwan menyampaikan hal demikian karena Kapolda dan Direskrim Jabar dinilai harus bertanggung jawab atas kesalahan penetapan Peggy sebagai tersangka tersebut. Marwan menambahkan penyidik Polda Jabar dianggap melakukan pelanggaran hak asasi manusia karena tindakan mereka itu. Hal serupa juga disampaikan oleh anggota Komisi 3 DPR RI, Trimedia Panjaitan. Ia meminta kepada Polri agar memberikan sanksi terhadap penyidik Polda Jawa Barat tersebut.